Ya, jadi kita balik lagi di sesi kedua di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kita masih sama-sama dengan Eros kali ini di studio ya. Yes. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan sesi 1. Jadi misalkan kalian barusan denger nih di Askara Radio Streaming, kalian bisa cek besok jam 6 sore. Yes. Itu di tanggal 10 Mei. Pasti aku hari Selasa tanggal 10 Mei pasti aku akan upload versi audionya. Versi videonya nih. Kita lagi ada di studio. Nah, ngomong-ngomong, kali ini Eros lagi pegang gitar nih. Kalau kalian nggak bisa lihat secara visual ya, Eros lagi pegang gitar dan nanti dia akan nyanyi di akhir sesi akhir lagu. Sesi ya. Akhir sesi. Biar kejutan. Betul. Nyanyi lagu apa? Nanti aja dengerin di akhir sesi. Jadi buat kalian yang sekarang pingin dengerin Eros nyanyi, kita tunggu nanti di akhir sesi Eros ya. Yes. Oke. Kita lanjut lagi nih Ros ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada yang masuk, Ros. Ada 2 pertanyaan yang masuk di chatbox kita. Yang pertama dari Joan. Hai Kairos. Halo Joan. Hai Joan. Tanya dong, apakah sering ciptain lagu? Lumayan sering, terutama akhir-akhir ini. Lumayan sering. Jadi kalau dulu pokoknya tiap bulan pasti adalah maupun jadi atau tidak jadi. Yang penting kita tulis, kita coba diingat notasinya, kita catat. Selalu bikin sih sebenarnya. Lumayan sering, terutama akhir-akhir ini lumayan sering bikin lagu. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong ini kan udah sering, berarti bisa dibilang lumayan banyak lah ya. Lumayan banyak. Kira-kira udah ada yang di ini nggak sih, kayak udah jadi hasilnya gitu? Yang udah jadi udah sih. Yang maksudnya dipublish atau gimana? Dipublish ya. Yang udah dipublish gitu. Kalau digital belum sebenarnya. Oh, belum digital. Belum. Kalau yang pertama kali publish itu lagu Rohani. Oke. Lagu Rohani, judulnya I'm Yours. I'm Yours. Judulnya I'm Yours. Dulu pernah dibawakan di studio ini. Ya, di studionya kita ya waktu itu ya, betul. Judulnya I'm Yours. Itu kita produksi dan dipublish di YouTube di channelnya Point of Praise. Iya, betul, Point of Praise. Betul ya, kita bikin mini konser di sini. Betul. Gila, awal pandemi ini tempat ini bisa jadi mini konser. Gila. Makanya itu keren waktu itu. Keren. Terus ada juga lagu, sebenarnya ada satu lagu yang sudah aku publish di YouTube channelku. Itu judulnya Rasa. Cuman baru ada di YouTube. Untuk platform digital kayak Spotify dan teman-teman belum ada. Tapi ada di YouTube ya, judulnya Rasa. Judulnya Rasa. Jadi buat kalian yang dengerin nih, terutama buat kalian yang tanya ciptain lagu, sudah ada ya yang dipublish. Berarti yang bisa kita dengerin sekarang ada 2 Kak ya? Betul. Yang pertama ada I'm Yours, itu di channelnya Point of Praise. Dan satu lagi Rasa di channelnya Eros sendiri. Apa namanya channelnya kalau boleh tahu nih? Nama channelnya Eros Fernando dengan 2 S. Eros, S-nya 2. Eros Fernando. Nah, silakan dikunjungi, silakan di subscribe, langsung tonton videonya Eros di situ ya. Ada cuplikannya ini di sini. Oke, betul. Ngomong-ngomong, kita juga hari ini berkolaborasi ceritanya. Eros juga bikin video sedikit, nanti tonton aja langsung di channelnya Eros. Yes. Oke, kita lanjut lagi Eros ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mei. Sering banget nih dengar stigma musisi itu hidupnya easy going, so kurang disiplin. Nah, gimana nih menurut Kak Eros, apakah memang begitu kah faktanya? Iya dan tidak ya. Oke. Kakak Mei, karena begini. Jadi kalau mau dibilang musisi itu easy going atau santai banget, iya betul. Karena kalau kita nggak santai, kita nggak bisa menghibur kalian. Iya. Kalau tegang-tegang nggak bisa ya. Betul. Jadi memang santai juga karena waktu kita kan bukan padat. Waktu kita itu rapat di hanya beberapa jam saja gitu. Tapi kalau bilang tidak disiplin, sebenarnya enggak juga. Karena justru teman-teman kita yang sampai hari ini mereka bekerja di bidang musik, mereka adalah orang yang sangat disiplin. Oke. Pertama, disiplin waktu. Mereka harus mempersiapkan alat mereka, latihannya, terus berpakaian, temanya apa. Oh iya, bener. Biasanya kalau misalkan manggung ada temanya ya. Betul. Terus manajemen waktu mereka dari prepare sampai dia manggung benar-benar tepat loh. Kalau kita mau perhatikan waktunya tepat betul. Kalau durasinya terlalu cepat, mereka bisa memperpanjang waktu. Kalau kalau waktunya terlalu panjang, terlalu sempit, mereka benar-benar bisa memanfaatkan tempo mereka kan. Waktu kerja mereka harus cepat, mau lambat. Mereka, kalau aku bilang, mereka disiplin karena
latihan aja lagu begitu banyak. Betul, materinya. Terus mau misalkan mau tampil aja, preparasi alat juga banyak. Iya, kebutuhannya di list dulu segala macam. Dari sound system sampai alat yang dipegang sampai sound yang keluar. Itu panjang loh prepare-nya, dan itu butuh disiplin sih. Iya. Nggak mungkin kalau terlalu santai itu bisa jalan. Oke. Jadi jawabannya adalah iya dan tidak. Cuman faktanya sampai hari ini teman-teman yang masih bekerja di musik itu menurutku adalah orang yang disiplin. Oke. Begitu Kakak Mei. Oke, jadi itu sudah terjawab ya Kakak Mei langsung dari sumbernya. Langsung dari sumber. Nah, ini ada satu pertanyaan yang ketinggalan nih Ros. Ini kurasa pertanyaan yang cukup penting dan pasti aku harus tanya ini. Harusnya di sesi 1 tadi nih. Nah, kita mundur sedikit ya, lihat berbagai tantangan yang ada di dunia entertain dan segala macam. Dulu pertama kali terjun itu gimana sih respon orang terdekat atau keluarga? Apakah mendukung apa enggak ya? Oke. Kebetulan kalau orang tua saya ini berbeda. Jadi kalau orang tua aku itu dibilang mendukung tidak, dibilang tidak mendukung juga tidak. Oke. Jadi memang orang tua memberikan kebebasan yang cukup besar. Oke. Tapi di sisi lain, di mana kebebasan itu ada, akhirnya tanggung jawab juga besar kan. Betul. Intinya tuh orang tua, kalau orang tua aku memang tidak bisa mensupport secara material. Jadi dengan kebebasan yang begitu besar, ya aku harus mikir apa yang aku mau harus aku penuhin secara pribadi. Oke. Kalau aku begitu sih. Oke. Jadi waktu dulu orang tua kasih pilihan lah ya. Ya. Pokoknya kita tanggung jawab dengan pilihan yang kita Betul. Nggak ada larangan ataupun dalam artian support yang kebangetan juga nggak ada. Larangan yang kebangetan juga nggak ada. Kalau buat aku kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau di dunia bisnis itu kan biasanya ada saingan nih. Saingan bisnis lah. Terus bisa dibilang kompetitor nih ya. Kan pernah juga kerja di ekspedisi, pasti dulu ada kompetitor nih ya kan. Nah, kalau ngomong-ngomong di dunia entertain, terutama di bermusik atau musisi itu ada nggak sih kompetitornya dan persaingan di dunia entertain atau dunia musik itu kayak gimana modelnya? Oke. Tadi aku sempet ya, tadi di awal aku bilang. Sesi 1 ya? Sesi 1 aku bilang. Nah, kalau bilang kompetitor banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak Pol. Pertama, anak muda sekarang tuh jago habis. Jago gila. Penyanyi banyak yang bagus banget. Banget malah. Bagusnya pakai banget. Musisi muda bagus pakai banget malah. Mungkin yang ini mungkin cara menghadapinya ya mungkin ya. Iya. Cara menghadapi mereka ya, let's say pertama, nah ini kunci nih, easy going nih. Ya. Oh, easy going-nya easy tadi going ya. diperlukan nih. Kita jadi orang harus bisa fleksibel, kita harus santai. Dalam artian waktu mereka mungkin ada nih pesaing dia mainnya jago, mungkin tapi dia secara bonding ke orang lain dia nggak terlalu jago. Nah itu juga jadi pengaruh gitu loh. Terkadang juga ada fakta yang satu mainnya biasa aja, yang satu mainnya jago banget. Tapi kok yang sering ada malah yang biasa aja. Itu ada somethingnya pertama dia punya bonding yang bagus ke teman-temannya, secara sosial dia baik. Jadi sebenarnya main musik kan nggak harus jago banget kan, ya jago udah pasti harus gitu. Cuman dari skala jago mau jago banget sepertinya nggak juga. Yang paling penting di setiap kerjaan kan kita harus bisa fleksibel. Pertama easy going itu tadi. Dan kedua seperti kata Kakak Mei tadi, disiplin juga perlu. Jadi disiplin waktu. Kalau kita main jam sekian berarti datang sebelumnya minimal dulu. Paling mepet setengah jam. Paling mepet itu setengah jam. Tapi biasanya sih teman-teman 1 jam udah datang. 1 jam sebelum. 1 jam udah datang, udah persiapan, udah cek sound dan segala macem. Terus juga alatnya di-prepare dari rumah. Itunya udah pasti aman lah. Udah pasti aman. Orang pasti juga seneng kan dengan servis kita. Otomatis dengan apapun, sekalipun pesaing kita nih jago, suaranya bagus, tapi secara performing dia nggak maksimal juga sama aja, jelek lagi kan. Kayak gitu sih menurutku. Berarti bisa dibilang kalau ngomongin kompetitor ada dan banyak ya. Ada dan banyak dan keren-keren semua. Berarti berkompetisinya juga dengan orang-orang yang sebidang ya. Betul. Sebidang, dan biasanya yang bisa dibilang yang lebih unggul adalah mereka yang kreatif. Betul. Iya ya. Mereka yang kreatif atau mungkin mereka punya koneksi yang baik juga. Betul. Itu berpengaruh ya. Dan juga fleksibel.
Fleksibel. Oke. Mereka yang lebih fleksibel pasti disukain banyak orang. Dia lebih santai, lebih bisa masuk di mana-mana, pasti lebih. Nah, ngomong-ngomong soal fleksibel nih, kalau di dunia musik ini secara luas kan biasanya ada genre musik segala macam. Betul. Nah, itu ngaruh juga nggak sih? Kita ngambil salah satu genre gitu. Kalau ngaruh banget sih sebenarnya. Oh gitu ya. Terutama di Indo. Oke. Terutama di Indo. Jadi di Indo kita ada beberapa, kalau dibilang kasta musik kayaknya nggak bagus ya. Cuman lebih kayak selera musik di lapisan masyarakat. Oke. Ya, jadi selera musik lapisan masyarakat kan beda-beda. Betul. Ada yang suka musik jazz, ada yang suka musik rock, ada yang suka musik ambiar. Nah, itu tantangan banget. Jadi saat kita di satu tempat nih, kita udah terbiasa di resto menghibur orang yang mungkin suka jazz, suka musik-musik yang bisa dibilang mereka katanya berkelas gitu. Di satu momen kita harus menghibur lapisan masyarakat yang dimana suka ambiar, suka dangdut. Itu kadang tantangan sih, cuman memang mau nggak mau teman-teman itu harus, karena urusannya bukan sama kita lagi, urusannya adalah orang lain. Jadi urusannya kita harus menghibur orang yang hire kita. Kalau memang orang yang hire kita mempunyai selera yang di luar apa yang biasa kita kerjakan, mau nggak mau kita harus kerjakan. Gitu ya? Iya, betul. Iya sih, karena memang tergantung kliennya juga ya. Betul. Mungkin kalau kita mau dalam artian branding, mungkin kita mau branding, it's okay kok, nggak masalah. Cuman memang saat kalau kita bicara klien, kita nggak bisa pilih kan. Iya, betul. Karena biasanya klien juga ya bisa dibilang orang awam lah ya, mereka belum tentu paham juga. Pokoknya ada band A, yalah aku hire lah band A. Padahal dia belum tahu nih band A ini spesifikasinya di genre apa, belum tentu tahu ya. Betul. Dan juga orang awam kan. Betul. Oke. Ya, kembali lagi, ngerti apa kita di bidang kita, tetap pembeli adalah raja. Oke. Cuman mereka yang tahu apa yang mereka mau. Betul. Gitu. Jadi kita harus belajar nih, mereka maunya apa kayak gitu. Itu tadi faktor fleksibel tadi yang harus kita pakai ya. Harus kita pakai. Oke, jadi katakanlah kita biasa main jazz gitu, terus tahu-tahu kita harus main ambiar tadi itu ya. Gila. Joget, bos. Iya, itu kan di luar kebiasaan dan di luar genre yang kita pilih gitu ya. Betul. Dan juga pendekatan juga kan, kita pendekatan ke klien juga harus berbeda. Iya sih. Jadi saat teman-teman yang suka ambiar, mereka suka bonding yang banget nih. Suka diajak, suka nyanyi. Bener. Beda dengan orang-orang yang suka high class, mereka biasanya suka duduk aja, dengerin aja gitu. Benar. Pendekatannya beda sih. Pendekatannya beda, dan mungkin waktu awal hire itu kita sebagai musisi juga memperkenalkan diri. Betul. Ya di situ ya, biar kliennya tahu bahwa kita sebenarnya di posisinya di mana. Betul. Gitu. Jangan sampai nanti kliennya ekspektasinya ini beda dengan apa yang kita lakuin. Betul banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong setelah sekian lama nih ya Kak Eros, terjun di dunia entertain, tantangan yang paling besar itu sebenarnya apa sih kalau ya Kak Eros lihat? Tantangan paling besar adalah komitmen bermusik. Jadi kita tahu kalau terutama di negara kita ini lagi pembahasan lagi tinggi kan soal apresiasi banyak. Jadi iya benar. Bahkan musisi besar waktu almarhum Glenn Fredly juga memperjuangkan gila-gilaan kan waktu itu. Jadi nggak usah lah musisi, terutama bidang seni, memang kalau di Indonesia sangatlah kurang. Nah, di situ ya otomatis tantangan terbesar adalah kita komitmen berkarya sih. Contohnya manggung lah gitu, kita manggung. Ternyata kita manggung nggak terlalu serame dulu, misalkan kita nggak terlalu serame dulu. Terkadang orang udahlah merasa aku udah nggak jago lagi, padahal nggak juga gitu. Udahlah aku ngerasa udah nggak laku lagi, ya sebenarnya nggak juga. Gitu. Yang harus kita lakukan ya kita coba baca aja situasinya kayak gimana. Kita baca situasinya kayak gimana, kita coba, kita bisa memberikan yang mana gitu. Kita bisa memberikan yang mana. Jadi nggak harus kok kita harus sama dengan yang lain, cuman kita bisa memberikan yang baik yang sebelah mana yang bisa kita kasih. Karena tanpa berpikir seperti itu, komitmen nggak akan jadi. Karena main musik sekarang dengan ritme bisnis yang seperti sekarang, terutama dengan karakteristik Indonesia,
dengan apresiasi yang seperti itu pasti akan berat untuk komitmen main musik. Betul, Kita main betul. musik ternyata nggak ada penghasilan, otomatis kita akan mikir banyak hal. Setuju. Kita mau, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Sedangkan yang satu ini aja kita belum goal banget gitu. Oke. Nah, jadi yang paling besar adalah komitmen sih. Paling besar adalah Komitmen ya. untuk tetap bermusik. Nah, ngomong-ngomong soal komitmen, apa yang membuat Eros tetap berkomitmen untuk berkarir di dunia musik setelah 11 tahun ini nih? Setelah 11 tahun. Oke, jadi yang membuat komitmen itu masih ada, yang pertama sebenarnya memang kerinduan yang paling besar adalah melayani, Pak. Melayani. Okay. Jadi kalau aku kan nggak mungkin. Jadi misalkan, bukan nggak mungkin ya, segalanya mungkin. Cuman untuk saat ini apa yang bisa aku lakukan adalah melayani dengan talenta yang aku punya. Ya. Dengan talenta yang aku punya. Salah satunya bermain musik, bernyanyi, dan yang lain-lain lah yang berhubungan dengan bidang itu. Nah, dari aku mikirnya kayak gini, melayani itu kita kan nggak bisa sekedarnya kan. Iya. Mungkin segala melayani udah main musik, ya. Buat pelayanan gini aja, enggak. Aku mikirnya kalau kita mau pelayanan ya kita harus bagus, kita harus total. Nah, kata total itu kan nggak bisa kalau kita nggak memberikan repetisi yang benar kan. Terus menerus. Kita mengulang terus. Akhirnya aku berpikir ya kenapa enggak gitu, jalani aja jadi musisi. Let's say saat memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan, itu udah kita lakukan repetisinya di hari-hari biasa gitu. Mungkin lucu ya, komitmennya adalah di luar kebutuhan kita. Cuman aku mikirnya ya karena apa yang aku dapatkan rasa syukur, aku memberikan rasa syukurnya bisa pelayanan gitu, lebih baik di pelayanan kan. Nah, aku malah komitmennya tuh di pelayanan gitu. Karena aku bisa pelayanan, bisa memberikan yang terbaik sama Tuhan sesuai, dan aku sudah punya cukup waktu buat latihan. Gitu sih. Dan pasti kalau aku mikirnya kalau udah niatnya bagus gitu, pasti Tuhan cukupkanlah di bagian yang lainnya gitu aja. Jadi itu Ros ya yang membuat tetap mau berkomitmen di dunia musik. Betul. Ya. Dan kedepannya ini ada rencana apa nih kalau Eros sendiri di bidang entertain atau di bidang yang sekarang? Untuk terutama di bidang entertain, kalau musik kali ini aku lebih sering bikin lagu. Bikin lagu mungkin sementara akan hanya dipublish di YouTube. Untuk sementara akan dipublish di YouTube dan belum ada di platform digital yang lain. Ya. Dan juga aku sekarang juga punya YouTube channel yang sebenarnya tidak hanya musik sih di dalamnya, cuman lebih banyak lebih kayak vlog dan cerita sehari-hari. Dan intinya mereview banyak hal lah di situ. Nah, lebih juga tujuannya juga mengajak teman-teman, misal lebih bebas, misalkan ada kegiatanku bermusik, mereka bisa tahu, oh ternyata jadi musisi itu kayak gini, ternyata keseharian seorang musisi itu kayak gini gitu. Aku juga ngerjakan vlog di channelnya Eros Fernando, dan ke depan rencananya mau bikin film pendek. Jadi begitu. Salah satu bentuk improvisasi juga ya. Betul. Ya, selain berkarya, tapi di situ juga ada ada belajar juga ya, belajar hal baru segala macam. Jadi kita bisa melebarkan sayap lah. Betul. Gitu. Ya let's say dengan koridor yang sama kan. Ya, masih di bidang entertain. Betul. Tadi. Entertain itu ya menghibur, memberikan hiburan yang bagus lah. Betul, hiburan yang bagus. Dan kali ini Eros sudah pegang gitar seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Jadi Eros akan memberikan kita sebuah lagu nih. Aku nggak tahu Eros akan nyanyi lagu apa. Buat aku juga bakalan surprise nih. Nah, tapi sebelum Eros nyanyi, ini jadi kita penutup dulu ya. Jadi penutup baru Eros nyanyi nanti. Oke, jadi teman-teman thank you banget yang sudah mendengarkan ngobrol apa ya dari tadi jam 9 sampai sekarang hampir jam 10 nih kita sudah sama-sama ngobrol bareng Eros sebagai tamu, sebagai narasumber. Sebagai orang yang spesial ada di studio kita. Terima kasih banget ya Eros buat kesempatannya. Thank you. Ya, yang pasti ini pertama ya, tapi bukan yang terakhir dong. Iya dah. Nah, next time mungkin aku bisa undang Eros lagi dengan topik yang lainnya pastinya. Yang lebih sedap yang lagi. Ya, bukan lebih sedap sih, yang ini juga sedap loh, Ros. Mungkin topik yang lain lah intinya dengan topik yang sekarang. Oke, Ros, kalau begitu terima kasih buat waktunya dan sama-sama. Eros akan nyanyi, mungkin boleh diceritain dulu
sebelum nyanyi ya, mau nyanyi lagu apa dan kenapa sih kok nyanyi lagu itu? Aku kepikiran nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Oke. selamanya. Wow. Karena apa namanya? Karena Tuhan sudah percaya sama kita nih. Oke. Tuhan sudah percaya sama kita, meskipun kita sering kecewa, Tuhan selalu percaya aja sama kita. Jadi di mana orang yang selalu percaya sama kita adalah sesuatu yang harus kita cintai. Oke. Nah, jadi aku mau cinta Yesus Selamanya. Oke, silakan Ros dinyanyikan. Ku Mau Cinta Yesus Selamanya by Eros Fernando. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.